Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih memberikan petunjuk kepada kita dan keluarga kita untuk meyakini bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah, dan alhamdulillah sudah kita ikuti aturan-aturan yang telah Allah perintahkan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan saja Allah menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan sebagai tiket bagi kita bisa masuk surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia yang termulia, yaitu Rasulullah SAW, yang kita belum pernah berjumpa, tetapi kita mengagungkannya. Selalu kita sebut-sebut nama beliau di dalam sholat maupun di luar sholat dengan bersolawat kepada beliau. Semoga sholawat itu Allah sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah berkenan memberikan imbalan kepada kita dengan syafaat Rasulullah, sehingga kita termasuk golongan orang yang beruntung. Sekali lagi, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pengajian yang sangat singkat waktunya ini, saya akan menyampaikan judul bagaimana kita menjaga agama dan akidah anak-anak cucu kita. Karena aset yang paling utama bagi orang tua adalah ketika anaknya tetap bertahan dalam Islam sampai ajal dan setelah kita tinggalkan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh atau solikah.
tapi suatu kerugian yang sangat besar bagi orang tua bila anak cucunya kelak yang ditinggalkan adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Pembahasan malam hari ini tentang betapa pentingnya kita mempertahankan agama anak cucu kita, karena saya melihat dengan mata saya sendiri dari pengalaman hidup, telah banyak anak-anak dari keluarga muslim yang berpindah agama ke agama yang lain, atau sebaliknya, banyak orang-orang yang tadinya tidak mengenal Islam akhirnya mengenal dan masuk Islam dan istiqomah di dalam Islam. Dan itulah memang kehidupan di dunia. Tapi yang kita sayangkan kalau sampai ada anak orang Islam keluar dari Islam, ini sungguh, kalau saya bilang, petaka dunia, petaka akhirat. Baru 3 bulan saya dengar dan kaget. Saya tanya, siapa si A itu? Oh, dia orang luar yang kerja di Batang, sekarang sudah pindah ke tempat lain. Nah, yang perempuan itu kemana? Sudah nikah kira-kira 3 bulan yang lalu di gereja. Saya ulangi, anak perempuan itu sudah menikah di gereja di luar Jawa. Hah? Dan sebelum bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman, mereka menikah, istri saya mengatakan, mbok ojo, iman-iman agamanya apa jawabannya? All religions are the same. Semua agama sama. Begitu pula mungkin keluarganya, karena merestui semua agama sama. Kalau yang mengatakan semua agama sama itu bagi di luar Islam, saya bisa memaklumi. Kenapa? Karena mereka tidak tahu Al-Quran, tidak tahu Islam dengan benar. Tetapi kalau orang Islam dan anaknya sudah mengatakan itu sampai menikah dengan orang di luar Islam, ini kekeliruan yang besar. Tidak semua agama itu sama. Mungkin samanya dalam hal mengajarkan perilaku yang baik. Mungkin harus santun dengan orang tua yang lebih tua. Mungkin bertutur katanya yang baik, yang lembut, suka memberi, hidup bertangga dengan baik. Mungkin sama-samanya, tapi ada yang sangat prinsip berbeda dalam akidah, dalam keyakinan, dalam bertuhan, dan di dalam peribadatan. Ini yang membuat kita harus hati-hati. Saya sampaikan kenapa? Jangan sampai ada lagi orang Batang terutama yang beragama Islam anaknya keluar dari Islam. Kalau bisa menarik orang luar Islam menjadi Islam. Itu yang kemarin saya sampaikan, bagaimana kita berdakwah. Kita jangan merasa tenang bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan anak cucu kita nanti. Kalau kita tidak memberikan fondasi yang kuat, terutama kepada anak kita yang masih hidup atau kepada cucu-cucu kita yang hidup bersama kita.
Maka ada beberapa cara untuk memperkuat akidah anak kita, baik sejak kecil maupun sudah sampai dewasa. Pertama, setiap orang tua jangan bosan. Saya ulangi, jangan bosan. Saya ulangi, jangan bosan dan merasa puas dengan berdoa sekali saja. Saya hampir setiap sholat wajib, sholat duha, sholat tahajud maupun sholat kali selalu melantunkan doa ini. Apa? Berdoa kepada Allah agar diberikan anak-anak yang soleh, terutama seorang pemudi yang baru menikah. Begitu sudah mengandung, perbanyak minta kepada Allah anak yang soleh, anak yang solikah. Itu pertama. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan doanya, dan ternyata betul apa yang dialami Nabi Ibrahim dan keturunannya adalah orang-orang yang soleh yang menyebarkan agama Islam, agama tauhid. Singkat doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh itu yang kelak akan menempati surga. Rabbi habli minas sholihin. Doa apa lagi? Rabbi ja'alni muqimmas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang suka mendirikan, melaksanakan sholat dalam arti sholat yang baik, khusyuk, tumaninah, dan bisa direalisasikan apa yang ada dalam ruh sholat itu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah Rabbi ja'alni muqimmas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, terutama anak-anak muda yang belum diberikan keturunan, Allah akan beri keturunan yang mudah diajak menuju kebaikan. Kadang-kadang saya lihat, wah, anak susah diatur, sampai-sampai kita keluar kata setan kok. Anak kita dikatakan setan. Kenapa? Justru kita yang setan, nggak pernah berdoa kepada Allah. Tapi enggak, insya Allah enggak sampai kata-kata keluar sumpah serapah yang kita lontarkan kepada anak cucu kita. Kalau kita berdoa, ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang yang suka mendirikan sholat. Dan kita pun akan selalu diberikan kekuatan Allah untuk selalu sholat dan dilihat oleh anak-anak cucu. Dan bahkan anak cucu ikut. Bahkan ketika kita sholat sunnah misalnya, cucu-cucu kita, anak-anak kita naik ke punggung. Itu dalam jangka Allah mendekatkan orang tua kepada anak melalui proses pendidikan agama. Monggo, pertama doa, jangan lupa. Terus sampai ajal datang. Baru Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Minta kepada Allah agar diri kita bisa menjadi pemimpin hamba-hamba yang bertakwa. Kita menjadi pemimpin, minimal kita menjadi pemimpin dalam keluarga. Banyak orang tua yang nggak bisa dijadikan pimpinan bagi anak cucu, nggak bisa. Fatal ini. Ini pertama doa. Mudah-mudahan doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua, tunjukkan kepada anak cucu kita bahwa memang Islamlah agama yang ada di sisi Allah. Berarti yang lain tidak ada. Yang lain tidak diakui oleh Allah. Walaupun manusia sekarang mengakui ada agama ini, itu,
dan segalanya. Tetapi Allah tidak. Sampaikan kepada anak terus dan terus. Inna dina indawul Islam, agama yang diridhoi di Jawa adalah Islam. Tanamkan sejak kecil. Ini ya, perlu dinyanyikan lagu-lagu yang Islami. Ini penting. Tanamkan terus sampai anak paham. Oh, ternyata agama lain itu enggak benar. Sering dialog dengan anak-anak, bicara dengan anak-anak tentang Islam. Wasiatkan kepada mereka, wasiatkan. Jangan hanya mewasiatkan, nak, nanti kalau bapak meninggal, papa meninggal, papi meninggal, meninggal, itu loh tinggalan dari bapak ibu. Boleh, boleh. Karena orang Islam kalau bisa kuat, memang kaya rezekinya, tapi rezeki yang ngatur Allah. Yang sering itu disampaikan perusahaannya, depositonya, bukan. Nah, kalau aku sudah meninggal, ibu sudah meninggal, jaga Islam, jaga Islam, jaga anak-anak cucumu untuk tetap memeluk Islam. Kalau perlu tunjukkan itu loh organisasi yang pantas kita masuk ke sananya. Itu bah. Tapi sering kadang-kadang orang tua dengan kesibukannya, berangkat jam 7, pulang jam 4, sampai rumah jam 5, ketemu anak 2 jam, anak jam 8 tidur. Kapan kita itu akan mendoktrin anak-anak? Tidak akan ada seorang kader yang kokoh dalam partai manapun, dalam organisasi manapun, dalam Islam pun, kalau tidak mendapatkan doktrin yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dalam menegakkan akidah siap untuk dibakar, siap menanggung segala resiko hidup. Kenapa? Agama yang lain dianggap batal, dan hanya tujuan hidup akhirat adalah surga akhirat. Itulah. Maka Nabi Ibrahim dikiaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 132 133. Ini yang menjadi perhatian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna astaghfara lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyerahkan diri masuk Islam, maka dia pun mewasiatkan pada Yakub dan anak cucunya, Allah telah memilih agama ini, Allah telah memilih Islam. Inna dina indallahil Islam. Sebutkan kepada anak, ayatnya ini nak, telah memilih agama untuk kalian. Therefore, maka you mustn't ever, jangan kamu sekali-kali die, mati, except, kecuali you are Muslims, Anda sebagai orang Islam. Kok ono wong Islam anake diculke ning agama liya, dia bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, menyebut nama Ibrahim, tetapi tidak tahu bagaimana Nabi Ibrahim mengkader anak-anak cucunya. Kita sepelekan agama,
Dianggap agama itu persoalan mudah. Dianggap mudah-mudah, tetapi dianggap sulit-sulit. Siapa salah memilih agama? Fatal. Saya ulangi, fatal. Sengsara dunia masih banyak orang menolong. Mungkin tetangga, mungkin saudara. Tetapi ketika kelak gagal beragama, di akhirat sudah nggak ada lagi penolong, tidak ada. Ini. Maka ketika Yakub diwasiati oleh Ibrahim untuk tetap berpihak pada agama Allah, maka dia pun sama mengajarkan kepada yang lain. Apakah kamu hadir ketika Yakub mendekati kematian? Saya ulang-ulang, wong awake dhewe kuwi nek arep mati sing dibicarakan tentang warisan. Tapi nggak pernah membicarakan warisan agama, jarang. Mungkin 1 di antara 100 orang. Padahal yang benar bicarakan tentang agama, wasiat tentang mereka, baru wasiat yang lain. Ini, maka Yakub mengatakan kepada anak cucunya, "Ma ta'budu min ba'di?" Apa yang kamu sembah setelah aku? Artinya aku tiada. Qalu, mereka berkata, kami menyembah Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. Sedangkan ketika mereka pindah agama manapun, sudah lagi bukan monoteisme, tapi politeisme. Bukan Tuhan yang satu, tapi Tuhan lebih daripada satu. Ini Pak. Maka monggo ibu-ibu sering, terutama ibu-ibu muda yang masih punya anak-anak kecil, nyanyikan lagu-lagu tentang Islam. Nyanyikan tentang agama Islam, ceritakan tentang Rasul-Rasul. Ajak mereka hafalan ayat-ayat yang pendek agar iman semakin kokoh. Ini katakan, kami menyembah Tuhan yang esa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman, apa resiko orang yang tidak mau beriman kepada Allah sampai ajal datang? Lebih-lebih menjual agama hanya mencari kesenangan duniawi. Rata-rata yang saya perhatikan, orang Islam yang pindah agama karena bahasa kita kelaparan atau kurangan harta atau mungkin pekerjaan. Tetapi orang di luar Islam yang masuk Islam karena kecerdasan otaknya dan hidayah dari Allah. Bahkan mereka ekonomi sudah mampu semua. Berbeda. Nah, sering kita membaca di dalam surat Al-Bayyinah kan, resiko orang yang memilih agama lain atau orang yang beragama lain sejak kecil sampai ajal datang. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Astagfirullahaladzim. Innalladzina kafaru minalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Fi nari jahannama khalidina fiha. Waconen wong Islam waconen nek kowe panjenengan wedi karo akhirat, takut dengan akhirat, baca itu. Maka bapaknya siapapun yang mengizinkan dia menikah dan keluar dari Islam, siap-siaplah dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya.
Buka nanti surah Al-Bayyinah. Terutama anak-anak muda, jangan mudah tergiur dengan janji-janji yang mengubah agama kita. Saifuddin Ibrahim sudah terkena bias, sehingga dia pindah agama dan mengacak-ngacak agama. Bagi sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, yaitu orang Yahudi maupun Nasrani, saya ulangi, Yahudi maupun Nasrani yang ngomong bukan ahli Quran, buka sendiri, baik orang Islam maupun non Muslim, dan orang-orang musyrik selain dua agama tadi. Ada agama banyak di dunia ini, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan agama yang lain, bahkan aliran kepercayaan. Tempatnya di neraka jahanam. Apa orang merinding? Hanya pengen mungkin mendapatkan mobil mewah, rumah mewah, gelang emas mutiara yang dianggap mewah. Semuanya sia-sia nanti di akhirat, sia-sia, nggak bisa menolong. Ini ngaji penting, pencerahan itu penting. Jangan kita gadekan iman kita. Maka kita mengadakan suatu dakwah. Jangan sampai orang lain keluar dari Islam yang sudah Islam, orang yang lain bisa masuk Islam. Itu yang kita harapkan dengan dakwah. Dakwah macet ya wis bubar. Innal ladzina kafaru minal musyrikina innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Bukan Ali. Semua ustaz akan mengatakan yang sama. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Tego anak kita, cucu kita menjadi orang yang diberikan label oleh Allah seburuk-buruk. Tidak. Maka minta kepada Allah kita, Rabbi habna sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Masing-masing berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta agar kita jangan disesatkan lagi oleh Allah. Karena bapak-bapak yang dimuliakan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, harta yang diharap-harapkan ketika itu enggak punya makna. Tadi pindah agama, mungkin mengharapkan harta dan sebagainya. Maka Allah ingatkan, ingatlah manusia, harta tidak bisa memberikan keselamatan kalau akibatnya rusak. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahum ma'hu yaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Jika seandainya orang-orang kafir itu memiliki harta sebanyak bumi, coba saking sebanyak bumi, nggak ada, ditambah sebanyak itu pula, maka harta itu tidak bisa menebus untuk dirinya dari siksa azab neraka jahanam nanti, azab kiamat nanti. Ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Dan besok mereka akan mendapatkan azab yang mengerikan, sakit yang tidak bisa diobati, sakit tidak ada bisa yang menolong.
Karena itu bapak-bapak, akhir daripada perjumpaan kajian ini saya memohon tengok ke belakang anak-anak cucu kita. Sebelum kita meninggalkan yang fana ini, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita semuanya dan doa anak-anak kita dikabulkan oleh Allah, sehingga kita tetap istiqomah dalam berislam, sehingga ketika malaikat datang sebagai tamu yang dikirim Allah, kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka Allah tersenyum, bicara kepada malaikat, hai malaikat, siapkan untuk dia kafan dari surga yang harum, cabutlah dengan sebaik-baik pencabutan, dan bukanlah pintu-pintu langit dari yang pertama sampai ke-7. Dan aku mengampuni, menerima semua ibadahnya, dan aku tutup semua aibnya. Subhanallah, betapa bahagianya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya mari kita berdoa bersama-sama sebagai penutup majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.